طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Kalau kita mengenal sejenak dan memantau kepada kehidupan para sahabat, satu persatu daripada mereka, dia walaupun dengan kemampuan yang berbeda, jabatan yang berbeda, kedudukan yang berbeda, dan juga dengan peluang dan kesempatan yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Yang walaupun demikian, tapi masing-masing daripada mereka berupaya, berusaha bagaimana dengan aku dapat mengikat dan dekat kepada beliau. Itu kita tadikan daripada kehidupan mereka dengan cara seperti apapun. Ta'alluq qalbi, untuk mengikat hati dan perasaan, ikut kemampuan yang ada dengan diri kita masing-masing. Dalam kehidupan kita, kalau kita juga dengan kita memiliki suatu cara khas atau dengan kesan yang khas dengan kita yang tidak dimiliki dan yang tidak terkongsikan dengan orang lain. Kalau kita mengenal dengan kejadian daripada Ashabul Al-Ghar, di mana salah satu daripada mereka pada saat termasuk dan terkurung di dalam sebuah gua, hadisnya masyhur dan kita sudah mendengar cerita tersebut. Maka kata mereka atau dengan kesepakatan daripada mereka, tidak mungkin dengan kita boleh keluar daripada gua ini kecuali kalau pada itu dengan kita menampilkan atau juga menyebut seafdal amalan amal ibadah yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita ingin mengharapkan sesuatu, ingin mencapai suatu target, ingin mencapai suatu maqamat, atau ingin mencapai suatu hajat, agak-agak sudah ada dalam kehidupan kita satu amalan yang dengan kita dapat meyakini itu memang yang terbaik, yang tulus ikhlas, yang tidak ada tandingannya pada saat kita bandingkan dengan amal ibadah kita lain yang terbaik daripada segala-galanya. Ma'arafillahi birrahmat ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah luar-luarkan, Allah akan mengenalmu pada saat kita dalam keadaan sengsara. Jadi daripada tiga orang tadi itu, kita tidak menceritakan setuntas yang diriwayatkan. Salah satu daripada mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada dengan seorang wanita yang paling saya cintai daripada sepupuku, dan tidak ada daripada satu keinginan yang paling aku inginkan melainkan daripada aku berjaya untuk melakukan hubungan badan dengan wanita itu. Tapi pada saat berkesempatan, berpeluang untuk melakukan hubungan yang diidam-idamkan sejak pada beberapa bulan bahkan tahun yang lalu, ternyata laki-laki tadi itu mampu untuk menahan nafsu dan keinginan dan dia tinggalkan wanita yang tercinta dalam hidupnya. Ya Allah, kalau pada saat aku meninggalkan perbuatan tadi itu, kalau pada saat aku meninggalkan perbuatanmu itu hanya semata-mata karena Allah, hanya semata untuk mendapatkan keridhaanmu, maka selamatkan dan keluarkanlah kami daripada gua ini. Dengan kekuatan tenaga yang tak kuat mana ternyata terbuka sepertiga daripada gua tersebut, tapi tetap saja dengan mereka tidak boleh keluar. Macam itu ceritanya. Allah kedua. Yang kedua mengatakan li ujarah. Yang satu mengatakan saya punya beberapa orang kru, mempunyai beberapa orang pegawai, satu persatu telah mendapatkan dia
satu orang dia tinggalkan pada saat itu, mungkin disebabkan karena urusan, mungkin disebabkan karena apa saja, maka dengan gaji bulanannya yang 500 RM tadi itu sekedar misal, ku simpankan, kemudian ku belikan kambing, kambingnya ku belangkan, ku peliharakan, kakinya beranak, kemudian sampai dengan jumlah bilangannya penuh atau kemudian antara 2 gunung. Begitu dia datang menanyakan Tuan Haji, kalau Tuan Haji masih ingat pada bulan yang keberapa, aku tak berpeluang untuk mengambil gaji aku pada saat itu. Jadi kata si laki-laki tadi itu, kalau awak nak ambil gaji yang tempoh hari, itulah dia dengan yang ada, itulah dia dengan binatang-binatang ternak yang memenuhi lembah antara 2 gunung. Itu semuanya dalam kepunyaan kamu. Tanpa ucapan terima kasih dia bawa semuanya. Ya Allah, kalau aku membelakang dan mengembangkan duit atau gaji daripada saudaraku tadi itu lillahi ta'ala, memang betul-betul karena Allah, maka keluarkanlah kami daripada gua ini. Terbuka sepertiga daripada gua, tapi ternyata dengan bukan tidak boleh keluar. Yang ketiga daripada kumpulan tadi itu, di mana dengan aku mempunyai seorang ibu atau kedua ibu bapa, dan aku tidak pernah minum makan sebelum daripada keduanya. Jadi sebelum saja makanan disajikan untuk keluarga, sebelum makanan dan minuman disajikan untuk anak dan istri, terlebih dahulu kepada kedua ibu dan bapa yang pada suatu ketika kena atau terlambat, maka pada aku menyajikan makanan untuk mereka berdua, ternyata dengan kedua-duanya sudah tidur. Maka dengan makanan mereka tadi itu aku biarkan di sana, aku jaga, aku amankan dan juga aku pelihara sampai mereka bangun. Kemudian dia sajikan makanan dan minuman dari itu kepada kedua ibu bapanya, yang walaupun dengan rasa atau dengan cerita anak dan keluarga dalam keadaan lapar pada malam hari itu, tetap saja keinginan dan kesulitan mereka tidak dihiraukan. Ya Allah, kalau kebaktianku atau baktiku kepada kedua ibu dan bapa itu hanya semata-mata lillahi tabaraka wa ta'ala, maka keluarkanlah kami daripada gua ini. Ceritanya alhamdulillah keluar dengan selamat. Nah, kalau dengan kita dihadapkan dengan problem yang semacam itu, atau kita ada suatu harapan, ya Allah ya Allah, harapan kita nak menang pada pilihan raya yang akan datang. Agak-agak yang mana satu, apakah dengan sembahyang kita, apakah dengan zikir kita, apakah dengan puasa kita, apakah dengan tahmid kita, apakah dengan mahabbah kita, apakah dengan sedekah kita, apakah dengan senyuman manis kita, apakah dengan bakti kita kepada kedua ibu dan bapa, apakah juga dengan bantuan, tunjangan, pemberian yang kita berikan kepada fakir miskin, atau juga dengan ilmu, atau juga dengan mujahadah. Sebutkan dan sampaikan kebaikan-kebaikan yang pernah kita laksanakan dalam hidup, yang mana satu kira-kira yang paling meyakinkan kita, paling meyakinkan kita. Rasa-rasa kalau kita seperti tak ada ya. Rasa-rasa kita sembahyang, nah, juga kita kalau kita pasti tahu sebenarnya kita lebih baik daripada sembahyangnya orang lain. Puasa biasa-biasa saja, tetap saja dengan kita kalau pada puasa. Jadi pada puasa dari pukul 1 tengah hari atau selepas sembahyang itu kita sudah pergi ke pasar malam. Bukan pasar malam, itu pasar tengah hari sudah beli itu dan ini untuk kita buka puasa. Tidak jauh berbeda dengan orang lain. Zikir dan tasbih, zikir kita datang subuh, bangun juga tidak dapat diandalkan. Atau juga dengan mahabbah kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW, mahabbah yang benar. Malam tadi Nabi berada di kepala batas atau antara Batam dengan kepala batas, satu nama tempat. Oh, emang Kalimantan Allah Subhanahu tak membayangkan manusia sebanyak malam tadi yang berkumpul, yang walaupun suaranya kecil tapi melimpah Allah sampai ke luar. Tapi malam tadi itu saya perhatikan, ini tentang apa? Saya perhatikan kumpulan yang bersama itu suara mereka merdu-merdu, baik yang memimpinnya atau juga dengan yang menyambutnya. Kalau tidak salah kumpulan Arayan, tapi mereka tidak pakai kompak. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man
صلى عليه. Dari beberapa lantunan kasidah yang merdu dan mudah disambut, saya perhatikan yang menyatunya dalam beberapa orang saja. Jadi saya pikir ya, seandainya dengan kita berpeluang untuk mengucapkan kata-kata syadas, untuk mengucapkan kata-kata tahniah kepada Tuhanku, pada waktu dengan kita mendapatkan jemputan khas, jemputan khusus pada hari keputraan beliau, atau pada hari apa saja yang dengan kita salah satu daripada jemputan istimewa yang dijemput ke istana untuk menghadap yang di-Pertuan Agung. Rasa-rasa seperti apa seronoknya kita kalau pada saat dengan kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang menyeronokkan kepada yang di-Pertuan Agung. Masalah enggak, anak malam semalam tuh pada saat masuk istana setelah disambut, kemudian disuruh duduk di tempat anak. Tuanku senyum dengan anak dan anak mengucapkan, Tuanku selamat, alhamdulillah. Tuanku mudah-mudahan panjang umur. Tuanku pun katakan, Masya Allah, terima kasih banyak Ji, makasih banyak. Masuk dalam Facebook, masuk dalam YouTube. Ucapan yang sepatah kata kita tadi itu berbuat kita untuk mengucapkan sesuatu kepada Tuanku pada hari jadi yang ke-69. Rasa-rasa selamat jadi agak-agak. Yang walaupun tak ambil berat, tapi dengan kita, karena kita berpeluang pada masa bersalaman, Tuanku, Masya Allah, tabarakallah, nampak sehat segar bugar, alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Tidak perlu didoakan murah rezeki, memang sudah murah rezeki, itu benar. Jadi seperti itu saja ucapan kita sudah merasa seronok. Kenapa dengan kita tidak merasa seronok dan juga tidak merasa bahagia? Yang pada saat dengan kita melantunkan qasidah, atau juga pada waktu dengan kita menyanjung dan memuji baginda, yang kalau pada saat kita hayalkan baginda sedang berada di hadapan kita, rasa-rasa seronok tak kita, atau patut dan layak tak pada waktu baginda sedang hadir di majlis kita, katakan saja seperti itu. Tapi dengan kita ada yang duduk seperti itu, rasa-rasa sopan dan kita dalam misal saja, hanya sekedar untuk membaguskan duduk saja, agak-agak rasa seronok dan kita, yang pada saat dengan Facebook, yang pada saat dengan rekaman daripada digital malaikat merekam kita pada waktu kita hadir di majlisnya baginda Nabi SAW. Ternyata Nabi kita tengok kita mengantuk, jelas kita tidak merasa seronok. Ternyata Nabi kita tengok kita sedang berbual-bual, jelas kita tidak merasa seronok. Ternyata dengan kita sedang duduk menghelamu sambil menyedar, jelas dengan kita merasa puas dan juga tidak merasa seronok. Hayalkan yang itu, insya Allah di mana saja yang pada saat zikr Maulid Rasul kita adakan, peringatan Maulid kita layakan, insya Allah dengan kita dengan semangatnya. Jadi kalau ingin lebih pasti, ingin kita buktikan dan ingin juga merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kita pada itu, ada kebersamaan daripada orang ramai, ada kebersamaan daripada kita dalam lantunan mahabbah, menyanjung dan memuji Sayyidina Rasulullah SAW. Coba sedikit kongsikan suara kita untuk kita bersalawat, akan terasa nikmat sebab kita tidak menyanjung yang di-Pertuan Agung, kita tidak menyanjung makhluk yang kerdil, kita tidak menyanjung makhluk yang lemah dan yang tidak memiliki apa-apa. Sebutkan agung daripada yang agung dan yang lebih agung daripada yang maha agung sekalipun, tetap tidak ada tandingannya kalau dibandingkan dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Bagaimana kira-kira pandangan yang di-Pertuan Agung kalau pada saat dengan jemputan istimewa ke istana tadi itu, ada yang mengantuk, ada yang menunjukkan kaki, ada yang bersimbang. Kalaulah dengan Tuanku tidak menunggu dan juga tidak memberikan amalan dan peringatan, tetap akan tergores perasaan Tuanku, sebab kita dianggap kurang sopan dan kurang hormat di majlis yang beliau adakan.
Macam itu juga tasawur yang perlu kita wujudkan dalam benak kepala kita seketika dengan kita memperingati zikra maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah semuanya bersalawat, semuanya berkasidah, dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Mungkin barangkali untuk aku menyumbangkan duitku, aku tidak punya duit. Mungkin barangkali untuk aku melaksanakan salat tahajud tiap malam, aku justru tidak terkejut. Mungkin barangkali untuk aku puasa saban hari, aku ada gestrik sebutannya atau jemaah tak boleh puasa saban hari, makan sekejap, makan. Oke, paling tidak mari dengan kita bersama-sama meluahkan rasa farhah, rasa seronok, rasa gembira kita seketika dengan kita memperingati perayaan-perayaan yang seperti ini. Saya sebutkan pada Subhan Mastari, Abu Lahab yang bergembira menyambut hari kelahiran baginda saja mendapatkan minuman daripada telunjuk beliau sendiri. Jadi kata Abu Lahab, sejak aku tinggalkan kalian, sejak aku mati, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keseronokan, tidak ada kenikmatan yang aku rasakan. Hanya saja aku mendapatkan satu nikmat daripada Allah yang pada tiap hari Senin aku mendapatkan air terpancut memancar daripada jari tanganku. Itu karena apa saja? Bifarhatihi, karena merasa seronok dan gembira. Itulah luahan perasaan yang dirasakan oleh para sahabat Nabi, ikut kemampuannya masing-masing. Yang ini dengan duitnya, yang itu dengan tahajudnya, yang itu dengan sembahyangnya, yang itu dengan puasanya, yang itu dengan zikirnya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ingin meluahkan rasa mahabbah beliau kepada baginda Nabi, di mana Nabi lapar kenyang dalam keadaan seperti apapun, tidak pernah memisah, tidak pernah pisah, tidak pernah jauh daripada baginda. Tercatat dalam ingatan sesiapa saja sampai yang jadi laporan daripada Sayyidina Abu Hurairah, tiap hadis yang baginda sampaikan, entah macam mana, kadang-kadang lepas daripada ingatanku. Kita pegang yang di awal, kita pegang yang awal, lepas yang di penghujung. Kita pegang yang di penghujung, hilang yang pertama. Seperti pada kita menghafal Al-Quran. Iyalah bang, Tuan Haji, umur kita sudah berapa? Kita sudah 50-an, beda lah dengan budak-budak kecil. Hasik, jangan tidak hafal Quran. Daya ingatan yang kuat macam itu itu digunakan untuk menghafal kitab Allah Jalla wa Ala seperti papa. Kalau tabarakallah, amayat tasalul pun belum hafal lagi. Hafal tengahnya hilang, ujungnya hafal, ujungnya hilang, permulaannya beda. Itu sudah saya rasakan. Kita yang tua tak boleh lagi. Nah, masya Allah, tabarakallah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah, keluhan beliau, ya Allah, saya pergi ke sana kemari untuk mengumpulkan hadis-hadis yang Nabi kita buatkan. Nabi kita bercakap, Nabi kita memerintah, Nabi kita bernasihat, Nabi kita bersyarah, Nabi kita berceramah, Nabi kita khutbah, apa saja dicatat dalam ingatan. Itu sebagai buahan rasa mahabbahku kepada baginda Nabi. Sebab aku bukan Umar, aku bukan Sayyidina Umar, aku bukan Sayyidina Abu Bakar yang boleh menyumbangkan harta dan kekayaanku untuk agama dan juga untuk baginda Rasulullah. Apa yang boleh kita lakukan sebagai luahan mahabbah kita kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Rasulullah, sering kadang-kadang 10 yang didengar tapi hanya setengah 7 saja yang lekat. Nanti kita kata, nanti pada saat aku bercakap-cakap, maka hamparkanlah selendangmu. Buka selendangmu di hadapan pada saat aku bercakap-cakap. Kemudian selepas selesai hadis aku riwayatkan, selepas selesai aku bersyarah atau juga berceramah, maka rangkumkanlah selendangmu itu ke dadamu. Jadi daripada diampang, maksudnya kita pun juga tidak begitu paham. Mungkin sama barangkali dengan apa yang kecil atau program yang masukkan ke dalam handset, apa namanya? SIM-card. Bukan memberkat, bukan. SIM-card. Bukan SIM-card, bukan SIM-card. Pendrive. Memori. Pendrive. Memori ya. Bukan. Masukkan. Ada program punya di dalam itu. Mungkin barangkali itu memori card yang pertama daripada zaman Rasulullah. Memori card yang pertama. Tak pernah ada yang tahu, tapi kita kata hamparkan. Ini programnya masuk kumpul di sini. Masya Allah, kemudian lekatkan ke dada.
surga. Tidak ada sepatah kata pun, tidak ada satu huruf pun daripada hadis-hadis yang Nabi kita riwayatkan yang terlepas daripada ingatan Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ini luahan mahabbah daripada Rasulullah, daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Allah Akbar, berdiri latih jono tak kesah. Sebab kenapa? Sebab ini dalam rangka untuk kita menuangkan rasa mahabbah, hormat dan ta'zim kita kepada insan yang pada suatu ketika nanti dengan kita terasa atau kita teringin diberikan peluang untuk menyeru ya Rasulullah. Sekarang kita masih punya peluang banyak untuk mengucapkan kata-kata yang semacam itu. Nanti pada suatu ketika di alam mahsyar semuanya pada terkumpul ramai, jumlah bilangan yang tidak terhitung. Di mana kita? Jadi jangan sampai pada saat itu kita menjerit memanggil ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Abil Qasim, Allahumma shalli ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Yang pada saat itu di mana suara kita yang kalau pada saat di dunianya kita tidak pernah kenal. Maka dengan para sahabat Nabi, dengan profesi yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda, semuanya berdiri beratur, menunggu, tunggu. Tapi malah nasib mereka pada hari-hari yang pertama yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang, sehingga pada hari kedatangan baginda bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala semuanya, semuanya tua muda, besar kecil, laki perempuan, tidak ada perbedaan, melantunkan Tala al-Badru di hadapan baginda Nabi. Nah, kita juga masyarakat kita makan yang semacam itu. Satu Malaysia, satu bangsa, satu negara, kan semuanya bernyanyi waktu itu. Apalagi nanti slogan yang akan datang kalau yang jadi Perdana Menteri yang akan menggantikan Datuk Najib. Apalagi dulu sebelumnya Islam Abadi. Ada cerita lagi tentang Islam Abadi ada. Beranjak kepada Datuk Najib, satu Malaysia, satu selera, sampai kepada minyak pun juga satu Malaysia juga. Perasaan tak? Minyak Suzana, minyak saji atau minyak ada tulisan satu Malaysia di situ. Satu Malaysia, satu selera, satu nada, satu makanan. Masyaallah. Itu sudah jadi slogan kita semuanya. Ada slogan khasnya kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau Nabi kita tanyakan kepada kita, kira-kira luahan terjemahannya seperti apa sebagai tanda mahabbahmu kepadaku? Kita bertanya kembali, ya Rasulullah, minta maaf ya Rasul, aku memang orangnya tak banyak tahu tentang sahabat. Kalau geng-geng aku banyak tahu. Menteri Keuangan, Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Dalam Negeri, aku tahu semuanya. Tapi kalau dengan sahabat-sahabatmu, aku tak banyak tahu tentang mereka. Coba tolong diperkenalkan. Oh baik, ya Rasulullah. Coba tolong jelaskan kepada hambaku ini atau kepada sahabat kita ini tentang luahan mahabbahmu kepadaku. Jadi kata Sayyidina Ubay, kam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, dalam berapa banyak sepatutnya aku bersalawat kepadamu? Sepertiga waktu. Kalau Anda bersalawat lebih banyak, lebih banyak. Setengah daripada waktu dan kesempatanku. Kalau Anda bersalawat lebih banyak, lebih elok. 2/3 waktu. Kalau Anda bersalawat lebih banyak, lebih bagus. Idan, kalau macam itu akan kuhabiskan waktuku sepanjang aku ada peluang masa untuk aku bersalawat kepadamu. Apa sabda Nabi? Idan yukfahamuk wa yukfaruz dzambuk. Kalau macam itu akan tercukupkan segala keperluan dan akan terampunkan segala dosa-dosa kesalahanmu. Itu luahan mahabbah daripada salah seorang mereka yang menghabiskan waktu hanya dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang 24 jam kecuali pada waktu berehat, pada makan dan minum. Selain daripada itu, diri disibukkan, waktu dihabiskan hanya semata-mata untuk bersalawat kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Tetap saja nanti akan kita teruskan selepas adzan berkumandang. Apa yang agak spesial dengan kita?
terhadap luahan mahabbah kita kepada baginda. Itu pertanyaan. Apa yang agak khusus, yang agak lain daripada yang lain? Apakah dengan tahajudnya? Mungkin ada dengan sebagian daripada kita saban hari janggut kita bagi minyak, saban hari janggut kita usap dan juga kita kemudian kita rapikan. Kalau pada itu ditanya sebagaimana kau tahu itu dengan janggut daripada baginda kemas dan rapi, cantik dan indah, harum dan wangi, maka aku ingin juga menerjemahkan rasa mahabbahku. Kalau dengan pakaian aku tak banyak mana, kalau dengan duit aku bukan orang kokrat yang banyak duit, kalau dengan tenaga aku orangnya kerdil dan lemah, kalau dengan tahajud tidak pernah terbangun, kalau dengan puasa 2 hari puasa, hari ketiga sudah ceret beret. Akhirnya yang boleh aku terjemahkan sebagai tanda mahabbahku kepada baginda, aku simpan janggutku dengan baik dan menangis hatiku, menangis perasaanku kalau pada saat yang 3 helai janggutku tadi itu terjatuh atau terputus salah satunya, sampai pitang dan pingsan. Seketika 2 helai janggut tadi itu terputus, hanya tinggal 1 saja. Itu Masya Allah tabarakallah, seperti yang saya maksudkan. Nanti kita sambung setelah kita dengar laluan akan terlebih dahulu. Allah